Lalu setelah Nabi wafat di masa tabi'in, istilah yang muncul adalah zuhud. Jadi zuhud ini seolah mewakili dari ajaran-ajaran tasawuf yang lainnya. Terutama setelah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4 meninggal, kemudian berubah dari kekhalifahan menjadi dinasti. Dinasti yang pertama adalah dinasti Umayyah. Bayangkan kaum muslimin ketika itu masuk ke wilayah Andalusia. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi? Nabi SAW pernah bersabda, mal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Tapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika dunia, fasilitas dibukakan kepada kalian. Seperti orang terdahulu, dibukakan dunia bagi mereka, mereka berlomba-lomba dan dunia membinasakan mereka. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di masa tabi'in itu, mulai dari para penguasa, bahkan ulama, terseret di dalam berlomba-lomba dengan dunia ini. Kita lihat misalnya, ingin jadi mufti, status yang sangat tinggi, berlomba-lomba. Apa yang disampaikan oleh Nabi terjadi. Maka tampillah seorang zahid, namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berguru kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, salah satu gurunya. Beliau sampai mendapatkan titel Az-Zahid, orang yang zuhud. Banyak penguasa dan ulama yang sadar dengan konsep zuhudnya Imam Hasan Al-Basri ini. Maka beliau disebut sebagai seorang Az-Zahid, orang yang zuhud. Setelah Imam Hasan Al-Basri di abad kedua Hijriah, mulailah para ulama ada yang konsentrasi di bidang keimanan. Sehingga muncullah satu ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid atau akidah. Kemudian ada ulama yang konsentrasi di bidang Islam. Maka muncullah istilah keilmuan yang disebut dengan fikih. Dan ada ulama yang konsentrasi kaitan tentang zuhud, tentang ihsan. Maka muncullah satu istilah yang disebut dengan tasawuf. Inilah mulai muncul ilmu tasawuf, sama munculnya dengan ilmu keislaman yang lain, ilmu tauhid dan ilmu fikih.